Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat kasih Tuhan, Shalom. Shalom. Pagi hari ini kembali kita berkumpul bersama. Satu tujuan kita untuk kita menyembah meninggikan nama Tuhan, amin. Mari kita akan memulai ibadah ini, saya ajak semuanya, kita mau satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, bersyukur untuk hari ini Tuhan. Bersyukur kalau kami ada di tempat ini hari ini. Semuanya karena anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu, kebaikan yang boleh kami alami Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau meninggikan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagumi Engkau sebagai Allah kami Tuhan, kami yang dahsyat, yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan dengan segenap pujian penyembahan yang kami lakukan bersama-sama pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari umat Tuhan, kita mau arahkan hati kita. Kita mau mempersembahkan pujian penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur
kami tahu Tuhan, bahwa semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami hanya mau pegang janji-Mu Tuhan. Kami hanya mau percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang akan menolong kami, Engkau pelindung kami, Engkau menara kekuatan kami Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu Tuhan, ada selalu di dalam kehidupan kami. Hormat kita, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu Yesus. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Ku bersuka atas katakan selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
Pagi hari ini saya mau ajak kita semua sepakat untuk datang dengan satu tujuan kita, yaitu kita mau meninggikan Tuhan. Amin. Kita mau memandang Dia, hanya memandang Dia sebagai Tuhan yang luar biasa. Apapun kondisi kita saat ini, kita percaya bahwa kita punya Allah yang terus memegang tangan kita. Dia berkata, janganlah engkau takut, sebab Dia Allah yang terus akan menuntun kita menghadapi segala sesuatu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna
Engkau yang memegang hidup kami. hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Ku serahkan hidupku, lemah akan dikuatkan di dalam. Amin. Yang sakit disembuhkan
mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Engkau pembuat mujizat sejati atas hidup kami ya Tuhan. Ada kalanya mujizat itu dibungkus dengan berbagai macam hal yang kami sepertinya tidak melihat pekerjaan tangan Tuhan. Tetapi pada akhirnya kami dapat mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas setiap nafas kehidupan termasuk atas pergumulan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami pada siang hari ini kembali dapat mendengar suara-Mu. Ini merupakan anugerah bagi kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan bukti penyertaan-Mu adalah bahwa Engkau masih mengumandangkan suara-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami dapat menangkap tuntunan-Mu, mengerti rancangan-Mu. Bahkan kami tahu kemana kami harus pergi. Dan karena Engkau adalah Tuhan yang hidup dalam diri kami. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu, dan biarlah semua umat-Mu dapat menangkap apa yang Kau sampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hidup Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala dan para majelis sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya seperti tadi saya katakan, kalau hari ini kita masih bisa mendengar suara Tuhan, itu karena ada anugerah Tuhan yang menyertai kita. Ya. Apalagi kita bisa menangkap dengan baik kebenaran firman Tuhan itu karena itu adalah tuntunan dan bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita ya. Bukan hanya perkara-perkara spektakuler saja. Hari ini saya akan berbicara tentang satu topik ya. Topiknya ini Saudara ya. Topiknya ini sebelumnya mungkin ya oke. Kalau Saudara lihat gambar ini Saudara lihat gambar ini mengarah kemana? Mengarah kemana berarti cuma satu, sudah kalau dua arah. Ini mengarah kemana nih? Ke samping atau ke depan? Ya, ke depan. Ada yang bilang ke samping? Enggak ada. Ini ke samping Pak, oh ini ke depan Pak, ini ke samping gitu saudara kan. Terkadang membingungkan ya, ini mau ke samping apa ke depan nih? Apa ininya, kalau dari telinganya ke depan nih. Ya. Tapi kalau dari matanya sama hidungnya sama mulutnya ke samping ya. Seringkali saudara yang kasih dalam Tuhan banyak kebingungan yang terjadi ketika kita menghadapi perkara-perkara yang sulit dalam hidup ini. Bahkan ketika menghadapi kesulitan dan firman Allah berbicara dalam hidup kita. Ya, bukannya makin jelas, makin mumet seperti itu. Ya, makin bingung seperti itu. Ya, artinya apa saudara? Artinya tidak selamanya suara Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita itu membuat kita dapat melihat dengan jelas apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Ya. Apakah ada Pak peristiwanya di dalam Alkitab? Ada. Justru ketika firman Tuhan datang mereka bingung. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini judulnya adalah apa? Sama-sama 2, 3. Bingung saudara ya kan. Bukan berarti pengkhotbah bingung cari judul apa saudara. Tapi memang judulnya bingung saudara ya. Ya jadi kalau saudara bisa lihat ini judulnya adalah bingung ya. Upaya untuk memahami tujuan dan langkah Tuhan di dalam realita kehidupan nyata tidaklah selalu mudah. Setuju saudara ya. Kita maunya seperti ini. Kita berdoa, kita berpuasa, kita punya jam-jam doa khusus untuk berdoa apa yang kita inginkan. Tapi yang datang pernyataan Tuhan, yang datang menjadi suara Tuhan, yang datang yang kita alami justru bertolak belakang atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Bukankah Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita dan Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita? Dikatakan demikian. Amin saudara. Saudara percaya saudara adalah orang dikasihi Tuhan? Amin. Ya. Tapi kenapa Tuhan kau memberikan hal yang berbeda? Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab tidak semua rancangan Tuhan terlihat jelas seperti pada siang hari. Jujur saja dalam beberapa situasi kehadiran firman-Nya justru mendatangkan kebingungan. Ya. Kebingungan sebab seperti yang dialami bangsa Yehuda dalam Yeremia pasal 29. Kita seringkali cuma ngutip Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat latar belakang daripada ayat itu. Ya, kenapa Yeremia 29 itu ditulis? Ini sangat penting.
Supaya apa? Supaya kita bisa paham dengan baik dan kita tarik pesan-pesan Tuhan apa melalui semuanya itu. Nah, Yeremia pasal 29 ditulis saudara sebagai sebuah surat yang dikirimkan dari Yerusalem ke negeri pembuangan untuk orang-orang Yahudi yang diangkut ke dalam pembuangan karena Raja Nebukadnezar dari Babel menguasai Israel. Pada saat itu menguasai Yerusalem. Sehingga apa? Sehingga orang-orang termasuk raja, para bangsawan, tukang dan pandai besi dibawa ke Babel. Ini bukan merupakan sebuah hal yang mudah, gampang dan menyenangkan. Enggak, mereka bukan sedang piknik. Mereka tidak sedang liburan ke Babel, saudara, tapi berada dalam penawanan. Ya. Dan di Babel ini mereka dipekerjakan. Di Babel ini mereka difungsikan ke dalam bidang mereka masing-masing. Kalau saudara baca dalam kitab Daniel, saudara akan ketemu dengan orang-orang Yahudi yang punya hikmat yang luar biasa, dipekerjakan di kerajaan Babel, ya, dipekerjakan selama Nebukadnezar berkuasa, Darius berkuasa, dan dua raja lagi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini, ya, bagaimana kebingungan bisa terjadi? Penyebabnya apa sih? Waktu keadaan saat itu menjadi chaos, artinya kacau, saudara. Karena apa? Orang terpisah dengan keluarganya. Karena apa? Satu tetap di Yerusalem, ya. Orang-orang yang sudah usianya lanjut tetap di Yerusalem, tapi anak cucu mantunya dibawa ke Babel. Saudara bisa bayangkan keterpisahan ini dan tidak ada yang namanya perkiraan kapan dibebaskan. Dan di sana itu bagaimana keadaan mereka? Tidak ada berita seperti itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada dua penyebab kebingungan yang terjadi. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan lihat. Dalam Yeremia 29 ini ya, kita akan melihat penyebab kebingungan. Yang pertama adalah kebingungannya karena ada dua suara kenabian. Ada seorang nabi bernama Hananya. Waktu di tengah kondisi yang chaos dan ketidakpastian, orang-orang mulai berseru kepada Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Padahal kalau mereka meruntut kehidupan nenek moyang mereka pada masa lalu, mungkin sebelum generasi mereka atau dalam generasi mereka, terjadi pembangkangan yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Sehingga apa? Tuhan sudah tegur melalui nabi-nabinya. Tuhan sudah peringatkan melalui berbagai macam cara. Tuhan juga sudah perhadapkan mereka dengan musuh. Tapi tetap keras kepala juga. Akhirnya apa? Terjadilah pembuangan. Nah, saudara yang dalam Tuhan, lalu Nabi Hananya bangkit untuk berbicara atas nama Tuhan. Dia katakan begini, dengar baik-baik bangsa Yehuda. Tuhan berfirman bahwa gandar kayu yang kamu pikul hari ini dalam pembuangan dipatahkan oleh Tuhan. Dan pembuangan ini hanya berlangsung 2 tahun saja. Wah. Luar biasa sekali ya suara kenabian ini, saudara ya. Lalu Yeremia berkata begini, saudara. Oh, baik sekali, semoga apa yang kau nubuatkan itu terjadi. Ya. Dan itu kan menjadi harapan bagi kebanyakan orang. Masa pembuangan jangan terlalu lama. Terus juga pemerintahan Raja Nebukadnezar akan dipatahkan. Artinya apa, saudara? Mereka yang menguasai justru mereka nanti akan kalah seperti itu. Wah, itu gambaran yang menyenangkan sekali. Tetapi Yeremia bernubuat, saudara. Dia menyampaikan suara Tuhan. Dia katakan begini. Gandar kayu itu akan diganti dengan gandar besi. Dan yang kedua adalah nabi yang menubuatkan bahwa cuma 2 tahun masa pembuangan dan gandar kayu dipatahkan akan mengalami kematian. Yang ketiga, masa pembuangan selama 70 tahun. Kira-kira kalau saudara mendengar dua nubuatan ini, kira-kira yang mana yang saudara pengen? Yang pertama, terima kasih untuk kejujurannya. Kita semua pasti pengen yang mudah. Yang pertama, 2 tahun pembuangan cukuplah Tuhan. Sudah terbentuk kok 2 tahun aja cukup. Ya. Bahkan engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, pembuat mujizat. Engkau pasti bisa mematahkan gandar kayu yang membelenggu kehidupan bangsa Yehuda atau Israel ini. Tapi Yeremia bernubuat atas nama Tuhan. Nubuatannya enggak enak. Gandar kayu diganti dengan gandar besi. Artinya apa, saudara?
tekanannya lebih berat dan lebih kuat. Dan masa pembuangan dikatakan berapa? 70 tahun. Berarti apa? Satu generasi. Dibandingkan dengan 2 tahun, tentunya pasti kita lebih memilih 2 tahun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebingungan ini terjadi di antara mereka, ya. Di antara mereka, dan mereka bertanya-tanya, ini suara yang mana gitu saudara. Sehingga mereka berpikir apakah ini datang dari Tuhan, yang mana yang datang dari Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Mereka berpikir yang mana ini, kebingungan, ya kan. Dan Yeremia berkata, kau perhatikan. Dan ternyata benar saudara. Nabi Hananya bernubuat bulan yang kelima, bulan yang ketujuh dia mati. Selang 2 bulan, nubuatan siapa yang terbukti? Nubuatan siapa? Yeremia. Amin saudara. Ini kalau saya dramatisir nih ya, kalau dibikin film nih, keren banget. Ketika Hananya mati saudara, saya percaya bangsa Yehuda yang tadinya memegang nubuatan yang pertama, gandar kayu dipatahkan, masa pembuangan cuma 2 tahun, langsung lemes. Setuju? Langsung hopeless. Saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya pada saat itu saudara, muncul peramal-peramal yang menyusul setelah kematian Hananya. Yang mengangkat dirinya menyampaikan suara Tuhan. Bahkan yang membangun pengharapan-pengharapan palsu PHP. Kepada bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan. Tapi Yesaya tetap berkata, gandar kayu akan diganti dengan gandar besi. Dan masa pembuangan 70 tahun. Ya. Kalau saudara berada dalam satu situasi seperti ini, bingung gak saudara? Bingung. Amin saudara. Bingung siapa yang mau dipegang perkataannya. Dan tentunya kebingungan itu mulai berkurang setelah 2 bulan kemudian, setelah nubuatan Hananya dan dia mati. Berarti apa yang dinubuatkan Yeremia adalah datang dari Tuhan. Nah, penyebab kebingungan yang kedua saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ini ya. Perintah Tuhan sejahterakan negeri pembuangan. Mari kita lihat dalam Yeremia pasal 29. Dikatakan begini, ya. Ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini saudara. Ya. Bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu kubuang. Berdoalah kepadaku untuk kepentingan kota-kota itu. Sebab kalau kota-kota itu makmur, kamu pun juga akan makmur. Lebih membingungkan lagi kan saudara ya. Saya percaya kalau saudara berada di tempat yang tidak menyenangkan, saudara pengennya apa? Mau mengusahakan menjadi tempat yang menyenangkan, keinginan pertama pasti munculnya apa? Cepat keluar dari situ, setuju? Siapa di sini yang mau berlama-lama dalam masalah saudara? Enggak ada. Siapa di sini yang mau berlama-lama di dalam kesengsaraan? Enggak apa-apa Tuhan, kalau Tuhan tentukan ini 3 bulan, saya mau 3 tahun. Ada yang kayak gitu saudara? Siapa di sini yang mau berlama-lama sakit secara terus-menerus saudara? Kalau Tuhan katakan nanti tahun kedua kamu akan saya sembuhkan. Jangan Tuhan. Biarkan sakit ini 70 tahun. Ada yang begitu saudara? Saya percaya kita semua pengennya cepat keluar. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka mengalami kebingungan yang luar biasa. Ini firman Tuhan dari siapa? Melalui Yeremia yang nubuatannya sudah terbukti dengan matinya Nabi Hananya itu saudara. Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan berdoalah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebingungan ini menjadi sebuah hal yang membuat mereka sulit untuk memahami rancangan Tuhan. Sudut pandang mereka bertolak belakang dengan Tuhan.
Akibatnya apa? Terjadi chaos. Akibatnya mereka cari peramal-peramal yang menyenangkan telinga mereka. Mereka cari orang-orang yang dianggap bisa menerawang jauh ke depan. Yang bisa membuat pengharapan bagi mereka. Tetapi itu adalah kepalsuan. Itu latar belakang Yeremia 29. Saudara. Ya. Mendoakan mensejahterakan negeri asing pembuangan. Ya, negeri asing pembuangan. Wilayah musuh. Situasi yang tidak menyenangkan. Bukan seperti yang diharapkan, bahkan berinvestasi di tempat yang bukan rumah mereka. Bingung gak saudara? Saya percaya kita pasti kalau mau berinvestasi harus kita lihat dulu. Tidak salah saya katakan. Tapi dalam kasus ini saudara, Tuhan berkata apa? Usahakan kesejahteraan dan juga doakan. Apapun situasi kita hari ini, apapun situasi kota kita hari ini, apapun situasi negara kita hari ini, apapun situasi dunia kita hari ini, dua hal ini tetap berlaku. Usahakan kesejahteraan dan berdoalah untuk kesejahteraan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena apa? Karena ada janji pemulihan yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Ya, kalau kita bisa melihat saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Ada janji pemulihan dalam Yeremia pasal 10. Nah, di sini kita baru melintasi nih dalam ayat yang ke-11 ya. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap berapa? 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11 baru muncul nih ayat 11 ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ya, hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara yang dalam Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan ini dalam rancangannya bukan hanya berbicara tentang kembalinya mereka ke Yerusalem, enggak. Tapi Tuhan merancangkan rancangan-rancangan yang baik, tujuannya apa? Supaya nih diasingkan dari Yerusalem, masuk ke negeri Babel. Harapan Tuhan, mereka lebih berpegang dan berjalan di dalam rancangan Tuhan, bukan hanya rancangan mereka. Saudara mengerti sampai di sini? Ikut Tuhan bukan bicara sakit sembuh. Ikut Tuhan bukan bicara terpuruk jadi sukses. Ikut Tuhan bukan berbicara kekurangan jadi diberkati. Tetapi ikut Tuhan sejauh mana keserupaan Kristus muncul dari dalam hidup kita. Dan saudara katakan amin. Kalau saudara mau menjadi dewasa di dalam Kristus, jangan meletakkan tanda kedewasaan hanya dari berkat, hanya dari kesembuhan, hanya dari kesuksesan. Tetapi sejauh mana keserupaan Kristus muncul dalam hidupmu. Dan sejauh mana melalui hidupmu rancangan Tuhan tergenapi. Sehingga dimanapun kau berada ada kesejahteraan. Ketika engkau berada di sebuah perusahaan ada kesejahteraan di situ. Ketika kau berada di dalam sebuah usaha ada kesejahteraan di situ. Ketika kau berada dalam rumah tanggamu ada kesejahteraan di situ. Ketika kau berada dalam gerejamu ada kesejahteraan di situ. Amin saudara. Karena rancangan Tuhan itu yang terutama, bukan keinginan kita. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya. Nah, kalau kita lihat, dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ada janji ini yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang Israel pada saat itu. 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Perhatikan, ini hukum relasi, saudara. Jadi Tuhan sedang mengajar kepada mereka, rancanganku itu bukan hanya bicara kebebasan dari pembuangan, enggak. Tapi rancanganku itu adalah supaya engkau punya relasi yang kuat. Mengandalkan aku dalam segala perkara, mencari wajahku itu bicara tentang apa? Kedekatan dengan Tuhan, amin. Kedekatan dengan Tuhan. Dan di pembuangan tidak ada bait Allah. Ritual bait Allah diganti dengan doa-doa. Ini yang Tuhan kehendaki. Apakah hatimu berpaut bukan hanya lagi kepada ritual, tetapi kepada
relasi yang hidup dengan Tuhan. Amin saudara. Ketika kekristenan hanya sekedar ritual, maka orang akan hidup sesuai dengan rancangan hidup secara pribadi. Tapi ketika kekristenan dilandasi dengan relasi dengan Tuhan, apabila kamu mencari aku akan menemukan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dikatakan apa saudara? Dalam ayat yang ke-14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan dan aku akan memulihkan keadaanmu. Perhatikan baik-baik. Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kembali ke Yerusalem peringkat keberapa? Saudara perhatikan, 14. Aku akan memulihkan keadaanmu. Terus yang kedua, aku akan mengkumpulkan. Yang ketiga, aku akan mengembalikan. Ternyata peringkat ketiga yang kembali ke Yerusalem itu. Yang Tuhan kehendaki adalah kembalikan keadaan mereka. Keadaan apa itu? Hubungan yang telah hancur saudara dengan Tuhan. Karena hanya meninggikan ritual, tapi relasinya hancur saudara. Aku akan mengumpulkan engkau. Artinya ada. Bahwa kemanapun engkau diserahkan, aku tetap bersama dengan engkau. Dan aku akan kumpulkan engkau. Baru dikatakan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara nangkap sesuatu dalam penjelasan ini, amin saudara? Ya, mari kita lihat lagi. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat. Langkah-langkah ketika hadapi kebingungan saat jalan bersama dengan Tuhan. Ya, ada kebingungan-kebingungan yang kita hadapi ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat. Yang pertama adalah, ya, dalam Yeremia pasal 29 ayat 5 sampai dengan 7 tadi. Dikatakan begini saudara. Tuhan katakan begini. Dirikanlah rumah. Ini detailnya. Tadi dikatakan kan usahakan dan doakan. Ini detailnya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Terus apa? Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Berarti apa saudara? Ada jaminan berkat Tuhan di tengah pembuangan. Amin. Ya, mari kita lihat. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkan istri bagi anakmu laki-laki dan carikan suami bagi anakmu perempuan. Tentunya yang berada di dalam lingkup bangsa Israel ya. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar apa? Bersama-sama 2, 3. Agar di sana kamu apa? Bertambah banyak dan jangan berkurang. Berarti apa? Tuhan bukan hanya memberkati hasil usaha tangan kita. Tapi di tengah pembuangan Tuhan memberkati buah kandungan mereka. Wah, luar biasa sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Nanti kita akan lihat. Ya. Terus kita lihat lagi saudara ya. Ayat 7, baru dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku boleh, berdoalah untuk kota tersebut. Ya. Nah saudara, hal yang pertama adalah mari perkuat keimanan kita. Bukan hanya kebingungan kita yang kita terus permasalahkan seperti itu. Ya. Ada berbagai macam pergumulan memang yang seringkali membuat mata kita buram untuk melihat rancangan Tuhan. Ada hal-hal yang sehari ini kita gumuli. Ada hal-hal yang hari ini kita nantikan mujizat belum terjadi. Bukankah engkau pembuat mujizat sejati Tuhan? Tapi problemnya mujizat selalu diukur dengan pikiran kita. Dengan pengalaman kita masa lalu atau pengalaman orang lain yang disaksikan. Kita tidak bisa mengerti bahwa mujizat yang Tuhan lakukan itu beragam. Bahkan kalau bisa dianalogikan 1001 cara Tuhan bisa menggunakan itu menyatakan mujizat dalam bentuk yang berbeda. Nah saudara, kalau kita bisa melihat, perkuat keimanan bukan kebingungan. Saudara pasti pernah mendengar kata identitas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya merenungkan saudara. Identitas kita perlu kita pahami dengan baik. Apapun situasi kehidupan kita, identitas kita di dalam Kristus tidak berubah. Yesus juga katakan amin.
saudara adalah anak-anak Allah. Siapa yang percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberikan kuasa untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Makanya saudara perhatikan tadi kenapa saya berikan penekanan. Di tengah pembuangan sekalipun Tuhan berkati hasil pekerjaan tangan mereka. Setuju? Yang kedua, di tengah pembuangan sekalipun buah kandungan mereka Tuhan berkati. Karena apa? Walaupun hari ini kamu berada dalam pembuangan, Tuhan sebenarnya pengen ngomong seperti itu. Bukan status, identitasmu adalah anakku. Anak Allah. Dan di tangan anak-anak Allah ini, kesejahteraan kota di mana kamu aku buang akan sangat ditentukan. Setuju katakan amin. Kehadiran saudara di kota Bandung menentukan kesejahteraan kota ini. Apalagi saudara berusaha berbisnis sesuai dengan cara Tuhan. Tuhan menyertai walaupun hari ini skala bisnismu tidak terlalu besar. Mungkin hari ini masih ada struggle, pergumulan dalam hal modal, pemasaran, strategi, manajemen, semuanya. Orang-orang bisa saja itu terjadi. Tetapi saya katakan saudara, status saudara atau identitas saudara, bukan status, identitas saudara sebagai anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Dan ketika saudara adalah anak, Bapa ada di situ. Amin saudara. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena anugerahnya diberikan dalam kehidupan kita. Dan kita adalah milik Dia. Amin. Di tengah-tengah pembuangan sekalipun, saudara bisa mensejahterakan di mana saudara berada. Pekerjaan tangan mereka diberkati. Buah kandungan mereka diberkati. Walaupun di tengah pembuangan. Tidak ada bait Allah di situ. Tidak ada tabut perjanjian Tuhan di situ. Yang disebutkan sebagai lambang penyertaan Tuhan. Tetapi di pembuangan sebenarnya kita banyak belajar bahwa ternyata kehadiran Tuhan tidak dibatasi dengan ritual-ritual keagamaan yang harus dilakukan di dalam bait Allah. Seperti pada masa Israel pada saat itu. Tetapi lebih kepada relasi pribadi yang mau mengikuti rencana Tuhan. Walaupun itu bertolak belakang dengan rancangan kita sebagai manusia. Amin. Bisa tangkap sampai di sini saudara? Pahami dengan baik. Saudara adalah anak-anak Allah. Identitas saudara itu tidak bisa ditukar oleh berbagai macam pergumulan. Nah, kalau kita bisa melihat saudara yang gak dalam Tuhan, ya. Dikatakan begini, ya, kata ibadah atau avoda mencakup 3 hal. Yang pertama work, bekerja. Yang kedua worship, menyembah. Yang ketiga adalah service, melayani. Jadi dalam Alkitab itu ada satu kata yang disebut yaitu avoda, yang artinya adalah ibadah. Ternyata avoda ini memiliki 3 cabang artinya, yaitu apa? Work, bekerja, itu juga ibadah. Worship itu menyembah, itu juga ibadah. Service, melayani, itu juga ibadah. Ya, work itu bekerja, melakukan segala sesuatu, itu juga ibadah. Berarti saya mau katakan bersaudara, dimanapun saudara bekerja, berusaha, ada kehadiran Tuhan di situ. Katakan amin. Dan ketika saudara percaya akan hal itu, maka saudara akan kelola pekerjaan dan usaha saudara dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena di situ ada Tuhan yang melihat. Walaupun bosmu juga mungkin dia longgar terhadap kontrol. Tapi engkau percaya Tuhan ada di situ. Karena apa? Avoda. Bekerja adalah ibadah. Ada Tuhan di situ. Dan yang kedua, worship, menyembah. Penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Ada Allah di situ. Ada Tuhan di situ. Dia bukan hadir ketika kita menyembah, enggak. Dia sudah hadir duluan sebelum saudara menyembah. Amin saudara. Penyembahan merupakan respon kita, avoda kita kepada kehadiran Tuhan. Seringkali orang berkata Tuhan hadir, Tuhan sudah hadir. Jauh sebelum saudara hadir di ruangan ini, Dia sudah hadir. Maka respon kehadiran kita adalah salah satunya adalah penyembahan kepada Tuhan. Makanya ketika masuk ke dalam ruang ibadah,
Bukan seperti orang yang agamawi, enggak. Tapi jadilah orang yang merdeka namun punya relasi dengan Tuhan. Sehingga penyembahanmu, pujianmu, dan juga kata-kata pengagungan dan ucapan syukur naik di hadapan Allah sebagai sebuah respon relasi. Bukan sebuah respon tradisi. Amin. Pujian penyembahan seperti ini akan membawa pemulihan dalam hidup saudara. Service, melayani. Ini bicara tentang apa saudara? Bukan hanya pelayanan di dalam gereja, tapi hidup menjadi kesaksian bagi banyak orang. Oh Pak, bos saya orang Kristen kok Pak, dia majelis gereja, bahkan dia juga pendeta, aman lah Pak. Telat-telat dikit datang gereja, datang pekerjaan gak apa-apa. Saudara, justru karena pemimpinmu adalah orang benar, saudara harus juga jadi orang benar. Bukan berarti kalau dia adalah orang yang belum percaya Yesus, saudara gak benar, bukan begitu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jadikan pekerjaan saudara, pelayan saudara menjadi sebuah kesaksian hidup. Di mana saudara punya relasi dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada. Ada atau tidak ada, pemimpin, bos, manajer, direktur. Siapapun dia. Saudara tetap melakukan bagian saudara. Atau mungkin orang lain dipromosikan, saudara tidak dipromosikan. Kerjakan tetap apa yang saudara harus kerjakan. Mazmur 75 berkata begini. Peninggian itu datang dari Tuhan. Bukan dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang gurun. Dia mengangkat yang satu, menurunkan yang lain. Karena dia adalah hakim yang adil. Amin saudara. Tapi kerja benar gitu. Minta promosi tapi enggak bekerja dengan benar. Enggak seperti itu. Karena apa? Pekerjaan, usaha, pelayanan kita itu adalah juga ibadah. Mari kita lihat. 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12 dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdasarkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. 1 dan 2 Petrus itu memang surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen di perantauan. Ya. Dikatakan begini. Kita baca sama-sama 2, 3. Kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ada keinginan-keinginan daging yang terus berjuang melawan jiwa seumur hidup saudara. Saudara tidak bisa tengking keinginan daging itu. Tapi saudara perlu taklukkan, salibkan. Jadi dalam pelayanan pelepasan ada yang pertama dilepaskan yaitu ikatan roh jahat. Yang kedua disalibkan yaitu apa? Keinginan daging. Jangan dua-duanya ditengking. Salah kaprah. Yang ditengking adalah ikatan roh jahatnya sehingga saudara bisa melawan keinginan daging dalam kemerdekaan dalam Kristus. Amin. Jadi ada bagian kita di mana kita perlu datang dan menyalibkan keinginan kita, keinginan daging kita. Nah saudara kalau kita bisa melihat di sini, kita lihat lagi dalam ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang hari ini jahat, jutek, enggak baik-baik saja dengan kita, saudara. Tetaplah miliki cara hidup yang baik. Karena ketika Tuhan melawat orang itu, lawatan Tuhan akan diteguhkan melalui kesaksian kita. Yang menghadapi orang yang tidak baik-baik saja itu dengan cara hidup yang baik. Mudah, enggak mudah. Makanya tadi saya katakan relasi dengan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memahami akan hal ini. Mari kita lihat bagian yang kedua saudara. Bagian yang kedua. Ayat 8 dan 9. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Ya. Terus kita baca di situ apa saudara? Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu dan janganlah kamu dengarkan apa? Mimpi-mimpi yang mereka mimpikan sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. 2, 3. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pada saat itu mereka berada dalam pembuangan.
Mereka memang digoda untuk apa saudara? Mencari orang-orang yang meneguhkan pemikiran mereka. Maka muncullah subur pelayanan kenabian melalui apa? Juru tenung, tukang mimpi saudara ya kan. Terus orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai nabi. Katanya dekat sama Tuhan, Tuhan berbicara, selalu ngomong Tuhan bicara sama saya. Selalu ngomong Tuhan bicara sama saya mengenai kamu. Selalu ngomong Tuhan bicara sama saya mengenai masa depan kita. Saya tidak berkata bahwa di YouTube itu banyak nubuatan yang disebar itu adalah semuanya nubuatan salah atau sesat, enggak juga. Tetapi terkadang hamba-hamba Tuhan maaf kata terlalu kebablasan. Karena yang melihat YouTube atau mendengarkan ajaran mereka itu kan tidak semuanya dewasa secara rohani. Mari bawalah umat Tuhan ke dalam iklim yang lebih kondusif dan lebih taat kepada Tuhan. Lebih mengikut kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar disuruh mengamankan properti, bisnisnya harus bisnis yang ini, jangan yang ini. Jangan hanya belanja emas, perak nanti akan lebih mahal dari emas. Saya mau katakan kepada saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan punya tanggung jawab untuk mengarahkan umat Tuhan kemana dan langkah terakhir dalam hidup mereka. Amin saudara. Kalau kita hanya mengarahkan mereka kepada hal-hal yang sifatnya antisipasi secara materi saja. Tapi kita tidak pernah membawa mereka antisipasi secara rohani. Ini berbahaya sekali. Makanya Tuhan katakan begini. Ya, makanya kita perlu bijak. Fokus pada kebenaran, bukan pesan yang menyenangkan. Ada kalanya mungkin Bapak Gembala akan bicara dengan keras dan tegas menyampaikan suara Tuhan di sini. Atau mungkin hamba-hamba Tuhan bicara dengan keras dan tegas. Dan itu menyentak kehidupan kita. Jangan buru-buru tolak. Jangan buru-buru kita berkata ini bukan suara Tuhan. Karena ada kalanya dengan nubuatan yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Justru itulah tuntunan Tuhan yang membawa keselamatan. Amin saudara. Saya percaya gereja yang berada dalam pertumbuhan iman. Karena gereja ini juga adalah gereja yang memuridkan. Makanya Tuhan itu pilih, Tuhan itu kasih amanat agung. Bukan kumpulkan orang percaya, tapi murid. Amin saudara, murid. Yang belum ikut pemuridan ikut. Yang belum ikut komsel, ayo upayakan ikut. Saya nggak tahu apakah komselnya onsite atau online. Onsite, waduh, kami di Jakarta banyakkan online. Onsite itu terkadang karena dari berbagai macam belahan dunia saudara. Ya kan? Apalagi kalau sudah malam begitu sudah di Jakarta tahu sendiri kan. Ya. Tapi kami upayakan juga onsite gitu. Nah saudara, karena apa? Melalui persekutuan ini kita bisa melihat dan kita bisa mendengar tuntunan Tuhan. Bahkan di komsel kita bisa ngobrol satu dengan yang lain. Ngobrol, kuatkan satu dengan yang lain. Iya kan? Di komsel kita bisa tanya jawab. Di ibadah umum jangan coba-coba tanya jawab. Karena pendeta bisa kehabisan waktu sudah. Iya kan? Tapi di komsel kita bisa gali firman Tuhan lebih leluasa lagi. Amin. Sehingga apa? Saudara semakin mendalam dan semakin lebar pengetahuan saudara. Semakin mendalam ikut Tuhan. Ada relasi. Ada pertumbuhan yang nyata. Berhati-hatilah dengan nabi-nabi palsu modern yang hanya memberitakan kemakmuran dan kesuksesan instan tanpa menyentuh dosa, tanggung jawab dan proses Tuhan. Ya. Suaranya selalu berbicara tentang berkat, kesuksesan. Suaranya selalu berbicara tentang apa yang kau lakukan menjadi kunci, bukan itu. Karena anugerah Tuhan adalah pintu utamanya, bukan perbuatan kita. Amin. Baru di dalam anugerah yang Tuhan berikan itu, kita belajar taat untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Makanya ketika gereja, ketika hamba Tuhan, ketika gembala, ketika pembicara, berbicara tentang dosa, berbicara tentang tanggung jawab, berbicara tentang proses Tuhan. Saya katakan pada saudara, berarti saudara sedang digiring kepada gereja yang sehat. Amin. Gereja yang memperhatikan seluk-beluk kehidupanmu, bukan hanya apa yang dapat kau bawa ke dalam gereja. Mari kita lihat lagi saudara, bagian yang ketiga. Baru kita masuk ke dalam Yeremia pasal 29 ayat 11.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan apa? Kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara perhatikan baik-baik. Ya. Bukan rancangan kecelakaan. Faktanya mereka masuk dalam pembuangan. Amin. Bukan rancangan kecelakaan. Faktanya mereka berada di dalam penawanan. Bukan rancangan kecelakaan, faktanya mereka berada di dalam kekuasaan Raja Babel. Sulit untuk mencari sinkronisnya, kesamaannya apa. Tetapi Tuhan katakan rancanganku tidak pernah berubah dimanapun kau ditempatkan. Rancanganku tidak pernah berubah kondisi apapun yang kau alami hari ini. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Karena apa? Saudara punya identitas, saudara adalah anak. Orang tua yang waras saya katakan. Tidak pernah merancang kebinasaan buat anak-anaknya. Amin saudara. Walaupun hari ini sepertinya saudara berada di ujung tanduk. Tapi engkau adalah anak. Ada Bapa yang mengawasi. Ada Bapa yang juga mengukur temperatur. Ada Bapa yang mengukur berapa berat. Ada Bapa yang mengukur kemampuan. Dan melalui semuanya itu, engkau bukan hanya, tadi saya katakan dibebaskan dari Babel ke Yerusalem. Tidak. Tapi engkau menjadi orang yang mulai mengikuti rancangan Tuhan. Meletakkannya di atas semua rancanganmu. Itu yang lebih penting. Makanya di sini saya katakan pegang janji bukan hanya kejar bukti. Kalau Tuhan gak membuktikan, kalau Tuhan belum berkati saya, Tuhan belum sembuhkan saya, Tuhan belum buat saya sukses, Tuhan belum memenuhi harapan saya, berarti Tuhan itu membenci saya sendirian. Enggak. Amin saudara. Tidak. Tidak. Tuhan tetap ada bersama dengan saudara. Pendeta Dr. Stephen Tong berkata begini, kehendak Tuhan itu ada 4, yaitu rencana Tuhan, pimpinan Tuhan, diizinkan Tuhan, dan dibiarkan Tuhan. Ada kalanya yang dibiarkan Tuhan itu memang berat. Seperti harus masuk dalam pembuangan. Tetapi Tuhan sebenarnya tidak membiarkan 100%. Karena apa? Status, identitasmu adalah anak. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat engkau tetap berada dalam rancangan dan kehendaknya. Makanya saya katakan kepada saudara, kalau rencana Tuhan datang dan hadir dalam hidup saudara, mari pahami, minta hikmat dari Tuhan. Ya. Lanjutkan kepada pimpinan Tuhan. Biarkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Biarkan kehendak Tuhan itu terus menjadi sesuatu yang sangat penting bagi saudara. Saudara mengalami kebingungan, semua orang juga mengalami kebingungan ketika berhadapan dengan Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Tetapi saudara sadari dengan baik. Jangan sampai kebingungan saudara mendatangkan kebebalan. Sama seperti bangsa Israel. Sudah bingung masih dengar perkataan nabi-nabi palsu, peramal dan juga tukang mimpi. Jangan seperti itu. Ya, pahami dengan baik. Biarkan kehendak Tuhan itu datang dalam hidup kita. Sampai pada rencana Tuhan, sampai pada pimpinan Tuhan. Kita bisa mengerti, kita bisa ikuti. Jangan sampai masuk kepada diizinkan Tuhan. Artinya apa? Ada peringatan-peringatan yang Tuhan buat melalui kehidupan kita. Yang bagi kita itu merupakan sebuah teguran keras. Atau Tuhan biarkan masuk dalam pembuangan. Walaupun identitasmu tetap sebagai anak. Tetapi harus melalui masa proses yang begitu panjang dan menyakitkan. Tuhan menghendaki engkau secepat mungkin masuk dalam rancangannya. Amin saudara. Nah saudara yang keselamat Tuhan, memegang janji Tuhan mengarahkan hati dari apa yang kita inginkan kepada siapa yang kita cari. Jadi pengejaran dan pergumulan doa tidak selalu berfokus pada hasil akhir. Tetapi kepada Tuhan yang berjanji. Tangkap sampai di sini? Ketika saudara punya pergumulan hari ini. Sebenarnya pergumulan itu sebenarnya sedang membawa saudara pelan-pelan mengarahkan diri saudara. Bukan kepada hasil akhir, tapi kepada Tuhan. Yang sudah berjanji dalam hidup kita. Amin saudara.
Bukan berarti jawaban pergumulan itu nggak penting, enggak. Saya harus cek waktu terus nih. Supaya jangan sampai telat. Saudara yang dalam Tuhan, bukan berarti jawaban hasil akhir itu nggak penting. Penting, amin saudara. Penting buat kita, amin. Tapi mana yang lebih penting? Relasi kita dengan Tuhan yang terbangun karena kita memegang janjinya. Sampai mungkin kita bisa berkata, Tuhan, Engkau sembuhkan atau juga belum Kau sembuhkan, sudah bukan lagi masalah bagiku. Karena Engkau ada dalam hidupku. Engkau berkati atau mungkin belum berkati hari ini, gak jadi masalah bagiku Tuhan. Karena penyertaan-Mu melampaui semua berkat. Engkau bikin aku sukses hari ini atau mungkin masih dalam proses. Yang lebih penting, tangan-Mu, kehadiran-Mu dalam hidupku. Amin saudara. Itulah relasi yang Tuhan kehendaki. Rancangan-rancangan yang bukan rancangan kecelakaan itu, itulah yang Tuhan taruh dalam kehidupan bangsa Yehuda. Naruhnya di mana? Di masa pembuangan. Karena pada saat di Yerusalem, walaupun ada bait Allah, ada ritual-ritual keagamaan, itu tidak bisa ditaruh rancangan itu. Harus dikeluarkan dari situ. Taruh di pembuangan di Babel. Dan Tuhan bicara kepada mereka. Jangan tunggu masuk pembuangan, baru saudara ngerti rancangan Tuhan. Amin. Jangan tunggu seperti itu. Tapi apapun situasi hidup saudara hari ini, bangun relasi dengan Dia. Silakan worship leader dan singer maju ke depan. Saudara, sebelum kita naikkan pujian ini, ada satu kata di dalam Alkitab yang diterjemahkan selalu kurang. Kata ini dalam terjemahan bahasa manapun, yaitu kata hesed. H-E-S-E-D. Kata hesed ini ternyata memiliki 3 arti. Makanya penerjemah Ibrani mendefinisikan kata ini dengan 3 lapis. Saudara. Yaitu apa? Yang pertama kasih, love, ya, kasih. Bukan emosi saja tapi komitmen aktif. Komitmen aktif. Yang kedua hesed itu adalah bicara tentang kesetiaan atau loyalty. Khususnya dalam konteks perjanjian. Dan yang ketiga adalah hesed itu diartikan sebagai kemurahan. Kindness. Yang melampaui apa yang diwajibkan. Jadi hesed itu adalah kasih yang tidak harus ada tapi memilih untuk tetap ada. Kasih itu dimulai, hesed itu dimulai dari Bapa di surga yang ada bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu Yesus mati bagi kita pada saat kita sudah kudus? Enggak. Pada saat kita atau manusia masih berdosa, Dia sudah mati bagi kita. Karena apa? Hesed. Amin. Komitmen aktif, Dia sudah mengambil keputusan untuk mengasihi manusia. Komitmen itu aktif, bukan pasif. Tidak menunggu, tapi proaktif. Amin. Hesed itu juga kesetiaan. Dia setia. Ketika Dia berjanji, saudara satu pun di antara kita tidak pernah bisa membuat Tuhan bikin perjanjian. Karena bicara perjanjian itu kesetaraan. Saya belanja rumah, saya punya uang, lawan saya pihak kedua punya rumah. Lalu kita bikin perjanjian. Perjanjian itu penuh dengan klausul-klausul yang mengikat perjanjian tersebut dan memagari perjanjian tersebut sampai terlaksana maksudnya. Setuju saudara? Jadi ada kesetaraan. Tapi siapa yang bisa membuat Tuhan berjanji dalam kehidupan kita? Enggak ada. Bahkan bangsa Israel sekalipun. Kalau Tuhan berjanji memberkati mereka bukan karena mereka bangsa yang besar. Enggak. Bukankah engkau adalah bangsa yang terkecil di antara bangsa-bangsa yang lain? Tuhan katakan demikian. Tapi kenapa Dia berjanji sama kita? Berjanji tentang apa saudara? Berjanji tentang apa? Mengikatkan diri dengan kita. Siapa kita sebenarnya? Dan Dia berjanji, aku akan menggenapi perjanjian itu. Amin. Tangkap sampai di sini saudara.
Dan dia menyertai kita dengan kemurahannya yang melampaui apa yang diwajibkan. Tidak semua kita hari ini bisa melakukan perintah Tuhan secara sempurna. Amin. Pernahkah saudara kekurangan kemurahan Tuhan? Enggak. Kemurahan Tuhan itu bukan berarti membuat kita menjadi orang yang murahan, gampang jatuh dalam dosa. Enggak. Justru kemurahan Tuhan itu membuat kita sadar dalam kelemahan dan kekurangan kita, dia tetap bermurah hati. Harusnya kita dihukum, sekarang mendapat kasih karunia. Hesed. Dan Tuhan ingin hesed itu bukan hanya saudara yang menerima dari Tuhan, tapi Tuhan juga ingin saudara bagikan kepada orang lain. Amin saudara. Hesed. Perlahan bangkit berdiri dari tempat duduk saudara. Bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bersama kemanakah Kami mencari. Amin. Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Katakan lagi dari pertama. Kemanakah kami mencari ya Tuhan, kasih sejati. Oh, amin. Kami berseru Ya Tuhan, datang menderu, yang kami tahu pulihkan segala sesuatu. Bersama kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Oh, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan. Saudara yang sepakat dengan firman Tuhan, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan, katakan bersama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Saya undang hambanya Bapak Gembala untuk berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai.
Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.